Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan curahan rahmat kepada kita sekalian. Pada pertemuan yang kemarin, yakni pada pekan yang kemarin, kita telah membaca penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengenai pembahasan bahwasannya sebesar-besar atau seagung-agungnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula dalil dari hal ini, yakni di surah An-Nisa ayat yang ke-36, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian semata-mata hanya kepada Allah, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidhil qurba, demikian pula kepada karib kerabat. Wal yatama, demikian pula kepada anak-anak yatim. Wal masakin, demikian pula kepada orang-orang miskin, dan seterusnya ila akhiril ayah, sampai akhir ayat. Sisi pendalilan ayat ini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menomorsatukan, mendahulukan perintah untuk bertauhid, menomorsatukan hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi satu-satunya dibandingkan dengan hak-hak yang lain, dibandingkan dengan haknya kedua orang tua, dibandingkan dengan haknya karib kerabat, dibandingkan dengan haknya anak-anak yatim, dibandingkan dengan haknya orang-orang miskin, dibandingkan dengan haknya tetangga, tetangga yang dekat, ya, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat, wal jaril junub, demikian pula haknya tetangga yang jauh, dan seterusnya. Sehingga diambil dari sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan permasalahan tauhid sebagai sebesar-besarnya urusan, sebesar-besarnya apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebenarnya saya ingin menampilkan kitabnya, tapi ini macet ya, komputernya sedang macet, sehingga tidak mengapa ya, kita sampaikan secara lisan saja, tidak ada masalah, sedang macet. Hadza dalilun ala qauli syaikhi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah dalil ya, di surah An-Nisa tadi ayat 36, itu adalah dalil atas perkataan penulis kitab ini bahwa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, bahwa sebesar-besar
seagung-agungnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid. Haitsu innallaha bada'a bihi fi ayatin katsiratin minha hadhil ayah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan persoalan tauhid ini, memulai dengan perintah tauhid ini, menomorsatukan perintah tauhid ini di dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah yang telah kita sebutkan ini, yakni di surah An-Nisa ayat yang ke-36. Ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat kitabnya. Tadi sempat macet. Wa minha qauluhu ta'ala. Demikian pula misalnya di dalam ayat yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah mewajibkan, telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Ini kan selanjutnya wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ya, dan seterusnya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ya. Apabila salah satu atau keduanya telah mencapai kibar, ya, usia yang sudah tua renta, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kalian mengatakan ya, cih atau atau ya. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kalian perkataan-perkataan yang mulia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan perintah untuk berbakti, berbuat ihsan, larangan untuk menghardik kedua orang tua, larangan untuk tidak sopan kepada kedua orang tua, perintah untuk bertutur kata yang baik dan tutur kata yang mulia kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hak Allah Azza wa Jal, yakni supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Fabada'a subhanahu wa ta'ala bitauhid, maka di dalam ayat ini pun, ya, jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan persoalan tauhid. Wa hadza yadullu ala annahu a'zamu ma amarallahu bi. Dan ini menunjukkan bahwasannya persoalan tauhid ini merupakan sebesar-besarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat yang ke-151. Nanti silahkan dibuka di dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am ayat yang ke-151. Ini memang ayat penting sekali, ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira perlu untuk kita baca bersama-sama, maksudnya untuk kita nanti buka Al-Qur'an dan kita cermati, kita renungi bersama-sama maknanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah, ya. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan, ya, kepada kalian apa-apa
yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yakni yang pertama, agar jangan sampai kalian mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan. Ya. Nanti ini kalau dilanjutkan panjang ini sampai ayat 152. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Allah melarang kita untuk membunuh anak-anak kita dikarenakan ketakutan, kekhawatiran atas kemiskinan. Kemudian Allah berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah, yakni Allah yang memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa-apa yang nampak dari perbuatan-perbuatan keji itu dan apa-apa yang tersembunyi darinya. Ya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh ya, jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak, dengan alasan yang hak ya. Yakni dengan sebab-sebab syar'i ya. Sebab-sebab syar'i itulah alasan yang hak. Misalnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga. Yang pertama ats-tsayyibuz zani, yakni orang yang sudah menikah ya toh, dan dia berbuat zina, yakni zina muhsan, hukumannya adalah hukuman rajam. Ya. Kemudian yang kedua adalah tsayyibuz zani wan nafsu bin nafs, ya. Jiwa dengan jiwa, maksudnya hukuman bunuh karena sebab membunuh sesama muslim, membunuh orang lain. Ya. Maka ini hukumannya adalah hukuman mati, ya. Hukuman dihilangkan nyawanya karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain dan tidak mendapatkan pemaafan dari keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang berpisah dari jamaah kaum muslimin, yakni orang yang berpindah agama, orang yang murtad dari Islam kepada agama yang lainnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini diantara tiga di antara hal-hal yang membolehkan, ya, alasan yang hak untuk seorang itu ya tadi dibunuh, ya, dijatuhi hukuman bunuh. Dan ini bukan, ya, perlu digarisbawahi, yang menjatuhi hukuman bunuh itu bukan orang per orang, bukan masyarakat, ya, bukan warga perumahan, bukan warga desa, bukan Pak RT, bukan. Yang menjatuhkan hukuman ini adalah yang berwenang, pihak pengadilan, ya, pihak penegak hukum, ini yang berhak untuk menjatuhkan dan menegakkan hukuman ini. Nah, barakallahu fikum, sehingga dalam Islam itu tidak ada istilah main hakim sendiri, ya. Ini ayat silahkan ya nanti diperhatikan, dibuka Al-Qur'annya, surah Al-An'am ayat 151 sampai 152. Jadi ada 10 perintah Allah atau 10 larangan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian, ya. Bagus sekali ini kalau suatu ketika mungkin kita bahas. Hadza dalilun ala ma ya'ti anna a'zama ma nahallahu anhu asyirk. Ini adalah dalil, ya,
nanti apa yang akan disebutkan penulis, bahwa sebesar-besarnya larangan Allah adalah kesyirikan. Ya. Jadi sebesar-besarnya perintah Allah adalah tauhid, dan sebesar-besarnya perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Ya. فَإِذَا كَانَ أَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ. Garis bawah ya. Apabila kita telah mengerti, telah mengetahui bahwasannya sebesar-besarnya perintah Allah, sebesar-besarnya kewajiban yang diwajibkan oleh Allah adalah mentauhidkannya, fa innahu yajibu ayyabda'al insanu bita'allumil aqidati qabla kulli syai'. Tolong dicatat dengan betul-betul ini. Maka wajib bagi kita untuk memulai, ya, mendahulukan, mengutamakan, mempelajari akidah Islam sebelum belajar yang lainnya. Kalau kita sudah tahu bahwa yang penting, yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung dari semua perintah-perintah Allah adalah perintah bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, artinya seutama-utamanya, sepenting-pentingnya hal yang harus kita pelajari, yang harus kita dahulukan sebelum apapun adalah mempelajari akidah Islam, mempelajari persoalan tauhid. Al-aqidatu hiyal asas, karena akidah itu adalah asas, adalah pondasi. Fayajibu ayyabda'a biha, maka wajib bagi setiap muslim untuk memulai, mendahulukan, menomorsatukan perkara akidah ini. Bitta'allumi wa ta'lim, baik itu dalam hal belajar maupun mengajar. Kalau penuntut ilmu, maka yang dipelajari, yang diutamakan, yang dinomorsatukan, yang didahulukan adalah soal tauhid ini. Kalau pengajar, maka yang diajarkan, ya, yang didahulukan, yang dinomorsatukan, yang diberikan porsi yang paling besar adalah persoalan tauhid ini. Ya. Melebihi perkara sholat, melebihi perkara puasa, melebihi perkara zakat, melebihi perkara haji, melebihi muamalah, melebihi dorongan untuk sodakoh, melebihi dorongan untuk sholat subuh berjamaah, melebihi dorongan untuk berbuat baik pada tetangga, melebihi dorongan untuk sholat syuruk. Semuanya itu kalah dibandingkan dengan tauhid. Ya, kalau bandingan tauhid, semua itu di bawahnya. Wa ayyuda wa ma'ala tadrisiha wa bayaniha linnas, dan supaya perkara tauhid ini terus-menerus diajarkan dan dijelaskan kepada manusia, ya, bukannya malah ketika belajar tauhid semangatnya melempem, tapi ketika hadir pengajian di sana sini, ya, sampai kemana-mana semangat, ya. Padahal persoalan yang paling penting, modal utama kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, persoalan apa? Persoalan tauhid. Maka kalau di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ikut kajian malam Sabtu, ya, jangan dilupakan ikut kajian yang Sabtu sore juga, ya, mempelajari permasalahan tauhid. Ini modal utama. Ini jelas nasnya dalam Quran. Ya. Tauhid adalah sebesar-besarnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak hal yang kita mungkin tidak ketahui, faidah-faidah tauhid. Ya. Banyak sekali. Persoalan sihir, perbintangan, perdukunan, perjimatan, ya, tatayur, menganggap sial sesuatu, tawassul, menjadikan perantara antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak hal yang harus kita pelajari tentang persoalan tauhid ini. Persoalan akidah, secara lebih luas persoalan akidah. Bagaimana kita itu
menjadi orang yang betul-betul Islam secara kafah, berada di atas akidah yang lurus, terlebih-lebih lagi di masa fitnah sekarang ini, di mana orang bingung mencari mana tuh akidah yang benar, ya, fitnah-fitnah syubhat dihembus-hembuskan. Orang nggak punya pegang, kalau nggak punya pegangan yang kuat, bagaimana? Barakallahu fiikum. Ya, kesalahan besar, seorang muter-muter kemana-mana, ya, tapi persoalan tauhid, kajian-kajian tauhid ditinggalkan. Maka saya pun berusaha dengan memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa menyelipkan persoalan-persoalan tauhid ini dalam sesi-sesi atau dalam momen-momen kajian. Meskipun itu kajian fikih seperti di malam Sabtu di Perumahan Wirokerten Indah, atau di masjid yang lain, di Masjid Al-Ma'mur misalnya kajiannya hadis, di sana juga diselipkan persoalan-persoalan tauhid ini, karena ini sangat penting sekali dan banyak sekali orang yang tidak tahu mengenainya. Ya, ini rincian-rinciannya sangat banyak sekali. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita semangat dan juga istiqamah untuk mempelajari dan mengamalkan tauhid ini. Li'annaha hiya a'zamu ma amarallahu bihi. Karena persoalan tauhid ini adalah sebesar-besarnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa minal munasibi an taj'alaha akhiral asya'i aw la yu'bihu biha. Ya. Maka bukan termasuk perkara yang cocok, perkara yang tepat, justru engkau menjadikannya sebagai persoalan yang paling akhir, ya, diakhirkan, di nomor duakan, ya, bahkan bukan di nomor duakan, dinomorkan sekian, sekian dan sekian, ya, aula yu'bahu biha, atau bahkan tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang diperhatikan. Li'annal ana hunaka du'atun yazhaduna fi ta'limit tauhid wal aqidah. Karena zaman sekarang ini banyak sekali dijumpai doa para da'i yazhaduna, yang mereka tiba-tiba bersikap zuhud, ya, dalam mengajarkan persoalan tauhid dan akidah. Zuhud kan harusnya dalam urusan dunia, ya, tidak terlalu serakah terhadap dunia, tidak cinta dunia, tidak banyak-banyak berpaling pada urusan dunia. Itu bagus. Kalau ini zuhudnya malah dalam pengajaran tauhid, pengajaran akidah, mendakwahkan akidah yang lurus, malah zuhud. Ya. Jadi, wah, kayaknya kalau menjelaskan tauhid itu nanti menimbulkan problem di tengah-tengah masyarakat. Ya. Sehingga yang dijelaskan persoalan-persoalan yang umum. Ya, persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan inti. Yang harusnya nomor sekian malah justru malah digaung-gaungkan. Ini keliru. Hunaka unasun ibtalau bihadza. Di sana ada sejumlah orang yang terkena fitnah ini, ya, tertimpa hal ini. Mereka tidak mendahulukan, tidak menomorsatukan, tidak mementingkan urusan tauhid dan akidah. Wali annal ikhlala biha ikhlalun bid-dini kullihi. Dan dikarenakan apabila seorang itu menelantarkan tauhid, menelantarkan akidah, menelantarkan pondasi agama, itu berarti ikhlalun bid-dini kullih, sama saja menelantarkan keseluruhan agama. Ya, kalau pondasinya rusak, agamanya bagaimana? Rusak semuanya. Fayajibul inayatu biha, maka wajib untuk kita menaruh perhatian terhadapnya. Wa ma huwa tauhid, dan apa itu tauhid? Hal huwa an tuqirra bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumit? Apakah tauhid itu cukup kita mengakui bahwa Allah itulah yang mencipta,
alam semesta raya, jagat raya ini beserta isinya. Ar-Raziqu, yang memberikan rizki, yang menurunkan hujan, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, yang menjadikan tanah tumbuh subur. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumit, yang maha mematikan. Apa itu saja tauhid itu? Lah, tidak. At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu ya mencakup juga ya, intinya tauhid adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam kita beribadah. Ya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, Allah, ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah hanya kepadaku saja. Ya. Wa qala ahlu tafsiri, dan berkata para ahli tafsir, ya'budun, makna kata ya'budun, kecuali untuk beribadah ya hanya kepadaku saja, ay yuwahidun, melainkan untuk mentauhidkan aku. Fafassaru at-tauhida bil ibadati. Mereka para ahli tafsir menafsirkan tauhid itu dengan ibadah. Idzan fatauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Maka inti tauhid adalah tauhid uluhiyah ini. Mengesahkan Allah dalam kita beribadah, menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Walaysa huwal iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir. Bukan tauhid itu cukup cuma mengakui Allah itu yang mencipta, Allah itu yang memberi rizki, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan, Allah itu yang mengatur jagat. Tidak cukup sampai di situ. Ya, kalau kita tanya pada orang-orang itu, orang-orang awam, biasanya jawabannya begitu. Apa tauhid? Tauhid itu percaya Allah itu ada. Allah itu satu-satunya yang mencipta. Allah itu satu-satunya yang memberi rezeki. Allah itu satu-satunya yang menghidupkan. Allah satu-satunya yang mematikan. Ya betul, itu tauhid rububiyah. Tapi ya, yang amat disayangkan, kebanyakan manusia itu terjatuh dalam penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah, yakni bersamaan dengan pengakuan mereka bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur, satu-satunya yang memberi rezeki, mereka justru memalingkan bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, justru kepada selain Allah, i'tikaf di selain rumah Allah, bertawaf di selain Baitullah, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Li'anna hadza mawjudun fil fitri, karena tauhid rububiyah, keyakinan bahwa Allah itu yang mencipta, yang mengatur jagat, yang memberi rezeki, itu pada dasarnya secara asalnya sudah tertanam di dalam fitrah setiap manusia. Mawjudun fi uqulil uqala, sudah dijumpai, sudah tertanam, ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla di akal-akal setiap orang yang memang waras akalnya. La yujadu aqilun fid dunya ya'taqidu anna ahadan khalaqas samawati wal ardi ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dijumpai seorang yang berakal di dunia ini meyakini bahwa ada seorang manusia atau seorang makhluk yang menciptakan langit dan bumi kecuali hanya Tuhan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. La yujadu ahadun fil alami kullihi wa ma fihi minal kuffari wal mulahidati ya'taqidu anna ahadan minal bashari khalaqa basharan. Tidak mungkin dijumpai satu orang pun di alam semesta ini, semuanya ya,
dan apa yang ada padanya dari antara orang-orang kafir, orang-orang mulhid sekalipun, orang-orang ateis sekalipun, mereka yang meyakini bahwa ada seorang dari antara manusia menciptakan manusia lainnya. Ya. Tidak ada orang yang meyakini seorang bisa menciptakan satu makhluk. Tidak mungkin. Ya, menciptakan babar belas dari ketiadaan loh ya, bukan memindahkan sel sperma ke sel ovum di dalam tabung kemudian dipindahkan. Kalau itu kan cuma memindahkan, bukan menciptakan. Ya. Menciptakan dengan bahan-bahan mentah diciptakan. Jadilah makhluk, tidak ada. Ya. Maka di dalam surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah." Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunnallah. Mereka pasti akan mengatakan yang menciptakan mereka adalah Allah. Surah Az-Zukhruf ayat ke-87. La yujadu aqilun fil alam ya'taqidu anna basharan yakhluqu basharan insanan yamshi 'alal ardi wa yatakallam wa ya'kul wa yashrab. Tidak dijumpai seorang berakal di alam ini yang meyakini bahwasannya manusia bisa menciptakan manusia lain yang berjalan di atas muka bumi, berbicara, bisa makan, bisa minum. Hal yujadu aqilun ya'taqidu hadza. Apakah dijumpai ya, ada orang berakal yang meyakini hal ini? Ya, tentu tidak ada. Maka di dalam surah At-Tur ayat 35 sampai 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka itu tercipta begitu saja tanpa ada permulaannya? Ya, tiba-tiba jeder ada itu. Tiba-tiba ada begitu saja, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kedua hal ini tidak diakui oleh orang berakal manapun. Tiba-tiba ada bumi, tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba ada manusia, ada begitu saja tanpa ada permulaan, apa begitu? Itu tidak. Satupun orang berakal mengakuinya. Maka kalau kita lihat apa yang diutarakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau, atau Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang bukti adanya Allah, beliau mengatakan bahwa jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Mohon maaf ini ya, beliau mengutarakan kotoran unta, ya kan, di tengah-tengah padang pasir itu ada kotoran kering menunjukkan adanya unta. Lah bagaimana dengan jagat raya yang tersusun dengan segala kesempurnaan, dengan keteraturannya? Masa tidak ada penciptanya? Tiba-tiba ada sendiri, tidak ada yang menciptakan, mengatur, yang menyusunnya. Tidak mungkin. Ya. Tiba-tiba kita jalan di tengah hutan, ketemu bangunan istana megah, terus kita mengatakan, wah, ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada orang waras yang berakal mengatakan hal seperti itu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta, terjadi begitu saja tanpa ada suatu pun sebelumnya? Dang-dang ono. Am humul khaliqun, atau pertanyaan kedua, apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, ini juga tidak mungkin. Ya, bagaimana sesuatu yang belum ada menciptakan dirinya sendiri? Am khalaqus samawati wal ardo, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Balla yuqinun, bahkan mereka itu tidak meyakini hal tersebut. Tauhidur rububiyati maujudun fil fitari wal uqul
lakinnahu la yakfi biduni tauhidil ibadah wa huwa ifradullahi bil ibadati. Tauhid rububiyah itu ya keumuman orang di dalam fitrahnya itu ada, diakui, dan juga akal-akal sehat mengakuinya. Akan tetapi itu tidak cukup menjadikan seorang itu dianggap masuk Islam, ya. Bukan itu, tapi harus menegakkan tauhid al-ibadah, yakni mengesahkan Allah dalam kita beribadah atau melaksanakan bentuk-bentuk ibadah. Walihada qala syaikhu, maka di sini Syekh penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah. Yang disebutkan Syekh definisi tauhid itu. Walaisa huwa ifradullahi bil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati. Bukan yang disebutkan mengesahkan Allah dalam penciptaan, dalam memberi rizki, dalam menghidupkan dan mematikan. Kenapa? Li'anna hadza syai'un ma'ruf. Karena ini perkara yang ma'ruf. Ya. Orang-orang biasanya ditanya tahu tentang ini. Allah yang memberi rizki, Allah yang memberikan karunia, menghidupkan, mematikan. Ya. Tapi mereka biasanya terjatuh dalam penyimpangan terhadap tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah, ya, menyerahkan bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wala yakfi tauhidur rububiyyati fi ta'rifit tauhid, ya. Oleh karena itu tidak cukup ketika kita mendefinisikan tauhid, kita mendefinisikannya dengan tauhid rububiyah, ya. Cuma mengatakan bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur, satu-satunya pemberi rezeki, itu bukan definisi yang tepat untuk mendefinisikan tauhid. Qauluhu rahimahullah, setelah itu Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah mengatakan wa a'zamu ma nahallahu anhu syirk, dan sebesar-besarnya apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan Allah adalah kesyirikan, ya. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Hadhihi faidatun azimatun. Ini adalah faedah yang begitu besar sekali, ya. Pelajaran penting sekali. Li'anna ba'dhan nasi ya'taqiduna anna hunaka asya'a hiya a'zamul jaraimi. Karena sebagian manusia mereka yakin bahwa di sana itu ada dosa yang lebih besar, ya. Ada dosa yang di sana itu dosa-dosa besar. Ketika mereka ditanya wa a'zamu ma nahallahu anhu, ya, ditanya tentang apa itu dosa yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara apa yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqul, maka orang tersebut akan mengatakan ar-riba huwa a'zamul muharramat. Riba itulah sebesar-besarnya perkara yang diharamkan. Ya, biasanya ini karena memahami nas sepotong-sepotong, ya. Ada yang mengatakan az-zina huwa a'zamul muharramat, ya. Zina itulah dosa yang paling besar. Coba sekarang kita lihat dalam kondisi masyarakat kita. Kalau ada orang berbuat kesyirikan dengan orang berbuat zina, mana pandangan manusia yang memandang lebih rendah? Mana yang dipandang lebih rendah? Mana yang berakibat lebih besar? Ya, biasanya yang berakibat lebih besar, yang membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, yang orang itu mencibir dengan cibiran yang keras, ya, bahkan orang itu bisa sampai diusir, mungkin tidak dianggap lagi dari warga kampung itu, atau dari misalnya keluarga besar, itu biasanya soal zina, ya. Padahal bukan zina dosa yang paling besar, ya. Maka ini membuktikan bahwa masyarakat kita itu, barakallahu fikum, ya, mereka
masih banyak yang jahil tentang masalah tauhid. Ya. Walidzalika yarkuzuna 'ala nahyi 'anil riba wa 'aniz zina wa 'an fasadil akhlaq. Nah, berdasarkan keyakinan ini, anggapan ini, mereka menaruh perhatian yang besar terhadap larangan dari riba, terhadap larangan dari zina, atau dari berbagai bentuk kerusakan akhlak. Ini bagus, tidak kita ragukan, ini bagus. Meninggalkan riba, hijrah dari riba, meninggalkan zina, taubat dari zina, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, itu bagus. Ya, kalau bahasanya orang-orang yang beradab, yang berakhlak, bagus itu. Walakin, nah ini yang disayangkan, la yahtamu nabi amri syirki. Tetapi mereka babar blas, tidak punya perhatian terhadap urusan kesyirikan. Kayaknya kalau ada khatib, ada penceramah yang berceramah tentang tauhid itu kok aneh gitu loh. Wala yahdharuna minhu atau wala yuhadziruna minhu. Mereka tidak memperingatkan dari kesyirikan. Wahum yarawnan nasa waqi'ina fihi, padahal mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri manusia banyak yang terjerumus dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Fahadza minal jahlil azim bi syari'atillahi subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kejahilan, ya, kebodohan, ketidaktahuan yang besar terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ada beberapa da'i yang menebarkan syubhat, menentang sunnah-sunnah yang sahih, malah menyuruh menguatkan amalan-amalan bid'ah kepada para jamaahnya. Para da'i semacam ini jelas-jelas menyesatkan banyak manusia. Apakah dosanya lebih besar sekali dibandingkan jamaahnya yang kemakan syubhat? Dan apakah da'i ini masuk neraka padahal mereka ahli ibadah? Ya. Jadi, ahli bid'ah itu ada dua. Yang pertama adalah yang menyerukan kepada kebid'ahannya. Yang kedua adalah yang mengamalkan tapi tidak menyerukan kepada kebid'ahannya. Yang menyerukan kepada kebid'ahan ini lebih besar perkaranya, lebih parah urusannya, dan juga lebih besar dosanya. Sebagaimana kita pernah mempelajari, membaca, dan mengetahui bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi wizrun, ya, kana alaihi wizrun au ithmun mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, ya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikuti dia. Hal itu tidak akan menjadikan pahala orang-orang yang mengikutinya berkurang sedikit pun. Ya, jadi kalau ada orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dia sendiri, ya, karena dia mengamalkannya, dan juga dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakannya. Jadi kalau dia beritahukan kepada satu orang, orang itu mengamalkan, orang itu mentauhidkan Allah, ya. Apalagi tauhid itu amalan paling gede. Maka kalau orang mendakwahkan tauhid, maka yang didapat ganjarannya begitu besar. Itu satu orang, kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, ya. Padahal yang namanya ilmu itu menular, ya.
Sehingga orang yang paling awal pasti akan dapat. Nah, kalau kita runut-runut, siapa yang paling banyak dapat? Ya, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebaliknya kata Nabi, man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi ithmun, maka dia akan mendapatkan ithm, dosa, mithlu athami man tabi'ahu, ya, semisal dosa orang-orang yang mengikutinya. Dia sendiri karena mengamalkan dosa itu dia mendapatkannya, dan ditambah lagi dosa-dosa orang yang mengikuti perbuatan atau mengikuti ajakan atau apa yang dicontohkan olehnya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Hal itu tidak sama sekali mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya tadi. Jadi yang mengikutinya juga dapat dosa, yang mencontohkan tadi juga kena bagian dosanya. Sehingga hati-hati terhadap perkara ini. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, orang atau keturunan Nabi Adam alaihissalam, yakni yang sebagian orang menyebutnya dengan Qabil, ya, yang pertama kali memperkenalkan dosa membunuh, dia mendapatkan bagian dosa, ya, dari setiap orang yang membunuh di antara anak cucu Adam alaihissalam, wal'iyadzubillah. Sehingga kita, ya, harus berhati-hati dari perkara seperti ini, memerintahkan, menguatkan, mendorong, mengajarkan pada manusia kesesatan, kesyirikan, amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bid'ah dan selainnya. Adapun tentang masuk neraka, maka ini kita mengatakan secara umum, tidak mengatakan secara person. Ya, kita mengatakan umum karena kita juga tidak tahu bagaimana akhir hidupnya dia. Boleh jadi dia nanti di ujung hayat bertaubat misalnya. Dan ini tidak menutup kemungkinan, ya. Tapi kalau kita katakan secara umum, iya, bahwa tempatnya bid'ah, tempatnya pelaku bid'ah itu di neraka, termasuk dai-dai yang menyerukan kepadanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebaik-baiknya perkataan adalah firman Allah. Sebenar-benarnya ucapan adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seburuk-buruknya urusan adalah perkara yang diada-adakan. Karena perkara yang diada-adakan itu semuanya adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qadzafuhu. Ya, para dai yang menyeru di pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang memenuhi ajakan mereka, maka orang itu, ya, dai-dai tersebut akan menyeret mereka ikut masuk ke dalamnya. Ya. Barakallahu fikum wal'iyadzu billah. Secara umum, dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, kepada kebid'ahan, terlebih-lebih lagi bid'ah yang mengkafirkan, ya, bid'ah yang membuat orang terjatuh dalam kekufuran, ya, mereka tempatnya adalah di neraka. Ya. Tapi kalau secara person, secara individu, secara khusus spesifik, kita tidak mengatakan orang ini masuk neraka, orang ini masuk neraka, tidak. Kita mengatakan secara umum, ya. Barakallahu fiikum wallahu taala a'lam bissawab. Karena hari ini cukup banyak kegiatan, jadi mungkin kita cukupkan dulu sekian supaya tidak capek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amalan yang berat pahalanya di sisinya Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.